Anak-anak menerima bantuan bahan makanan. Mereka merasa kecewa saat melihat kentang lagi yang akan menjadi makanan mereka. Padahal nomor 11 membaca di kotak itu kalau isinya adalah daging. Pada saat itu, Pak Kang yang bekerja sebagai pengantar bahan makanan di pusat kesejahteraan ternyata sering bermain kotor dengan pengelola untuk mengambil keuntungan dari pengiriman bahan makanan ke pusat kesejahteraan yang tidak sesuai. Rio menyelinap masuk ke rumah Choi. Ia mencoba membayangkan ada di lokasi saat itu dan menjadi penyerangnya sesuai dengan isi rekaman. Saat itu Rio tahu kalau penyerang berjalan secara perlahan. Sung Hun masih menyelidiki rekaman Choi di kantornya. Berkali-kali ia mengulang suara langkah kaki pelaku yang terdengar janggal karena langkah kaki kiri dan kanan pelaku berbeda. Sung Hun menghubungi Ryu dan meminta Ryu mencoba menuruni tangga sesuai isi rekaman. Dari peragaan adegan lagi, Ryu pun tahu pembunuhnya pincang. Ryu ingat pernah melihat seorang saksi dengan kaki seperti itu. Ryu dan Sung Hun bertanya pada Unki apa ada juri yang punya bekas luka bakar di punggung tangannya. Setelah berpikir, Unki memberitahu mereka kalau ciri-ciri itu ada pada juri An Tai-ho. Ryu pun berniat ke tempat An. Sung Hun melarang karena status Ryu saat ini masih buronan dan bukan detektif. Sung Hun katakan ia sendiri akan ke sana untuk menemui An. Sung Hun ke tempat An, tapi di sana muncul anak buah Moon. Saat melihat Sung Hun, mereka menangkap Sung Hun karena mengira itu adalah An. Ryu pun muncul menyelamatkan Sung Hun. Anak buah melaporkan pada Moon kalau mereka gagal menangkap An karena Ryu muncul juga di lokasi dan membawa An. Moon pun jadi berpikir kalau begitu selama ini Yoon Jae dan An itu bersekongkol. Sung Hun mengobati lukanya sendiri. Terlihat ada bekas luka sayatan lama di lengannya. Kapten Oh membaca hasil tes DNA soal kuku Hejin yang sudah dibandingkan dengan DNA pada sikat gigi Choi yang memiliki kecocokan hampir 100%. Kapten Oh menegur Detektif Kang karena menyembunyikan hasil tes itu sebelumnya. Detektif Kang malah marah karena timnya begitu terpengaruh dengan hasil tes DNA itu. Menurutnya, sebelumnya mereka telah salah menangkap Jung saat menemukan DNA Jung cocok dengan bukti senjata pada pembunuhan Ji-eun. Jadi apa sekarang mereka akan langsung menuduh Choi tersangkanya juga setelah DNA-nya ditemukan cocok dengan kuku Hejin? Bagaimana kalau mereka terkecoh lagi? Kang menuduh timnya hanya berusaha terus untuk melindungi Ryu. Tiba-tiba An muncul dan menyerahkan diri sebagai pelaku pembunuh Choi. An meminta polisi tidak perlu menginterogasi soal motifnya membunuh Choi, karena yang penting dia sudah mengaku sebagai pembunuhnya. Tapi An pun diberitahu Kang kalau Choi masih hidup. An marah mendengar kabar itu karena menurutnya Choi itu sudah sepantasnya harus mati. Unki menemukan Ryu pingsan di tempatnya. Rupanya Ryu tidak tahan saat ingatan masa lalunya mulai memenuhi pikirannya. Unki mengabarkan pada Ryu soal tes DNA di bawah kuku Hejin yang cocok dengan DNA Choi. Tapi Ryu nampak tidak terlalu senang mendengarnya karena dari Sung Hun ia tahu kalau kuku itu dianggap sebagai bukti yang sudah terkontaminasi karena dia sebagai tersangka yang menemukan. Unki ikut sedih karena ternyata perjalanan mereka untuk membuktikan Ryu tidak bersalah tidaklah mudah. Tiba-tiba mereka mendengar suara pintu terbuka. Setelah mencari asal suaranya, mereka pun jadi tahu kalau suara itu dari rekaman yang ada di ponsel Choi. Rupanya rekaman pembicaraan Choi di ponsel itu masih ada kelanjutannya. Sung Hun menemui Choi. Sung Hun yang sudah tahu soal kelanjutan rekaman itu menemui Choi untuk bertanya siapa orang yang mendatangi Choi lagi selain An. Choi memberitahu sesuatu pada Sung Hun, tapi tiba-tiba Choi kejang-kejang dan meninggal. Moon ke rumah sakit. Ia melihat Sung Hun di sana. Saat ia ke kamar Choi dan menemukan Choi sudah meninggal, Moon menduga Sung Hun ada hubungannya dengan kematian Choi. Ibu Sung Hun dan Choi yang bernama Na Guk-hee menerima telepon dari seseorang yang mengabarkan kalau presiden akan segera mencabut status menteri pada ibunya, yang artinya ibu mereka tidak akan dilantik. Wanita itu marah karena perjuangannya selama ini berakhir sia-sia. Tiba-tiba Moon datang menemuinya. Moon bertanya di mana Yoon Jae disembunyikan. Moon katakan ia tahu kalau Yoon Jae adalah anak adopsi mereka. Moon mengancam akan melukai Sung Hun kalau Yoon Jae masih disembunyikan. Guk-hee berpura-pura tidak paham dengan maksud perkataan Moon. Ia tegaskan semua anak-anaknya itu anak kandungnya. Ia pun meminta Moon tidak lancang mengancamnya.
Ryu menemui dokter forensik. Ia diberitahu kalau dari hasil forensik, di kepala Choi ditemukan ada 2 kali bekas pukulan dengan jeda waktu. Artinya, 2 pukulan itu diterima Choi pada waktu yang berbeda. Eun-ki dan Ryu pun berkesimpulan kalau ada orang ketiga di kasus Choi ini. Sung-hun katakan orang ketiga itu adalah seorang anak dengan nomor 13. Saat di rumah sakit, Choi sempat memberitahukannya soal itu. Ryu meminta An dibebaskan karena dianggap tidak ada alasan kuat untuk menahannya, tapi Kapten Oh menolak. Yu marah karena Oh tidak mematuhinya. Yu meminta anak buahnya harus fokus menemukan Ryu, karena Ryu itu target utama mereka. Anak buah Moon menculik An. Rupanya Yu memang sengaja membuat An bebas supaya Moon bisa berhadapan dengan An untuk mencari tahu soal Yoon Jae. Eun-ki berbicara dengan Ryu. Eun-ki curiga kalau Ryu sebenarnya tahu siapa nomor 13 itu. Ryu pun jujur katakan kalau nomor 13 itu sebenarnya dirinya dan nama aslinya adalah Yoon Jae. Tapi sejauh ini hanya itu ingatan masa lalu yang bisa diingatnya. Ia sendiri tidak tahu kenapa Choi menyebut nomornya, tapi sungguh bukan ia pelakunya. An disiksa Moon. Moon meminta An memberitahukannya di mana Yoon Jae dan membujuk An dengan mengingatkan kalau dulu An itu anak baik. An tertawa. Ia mengingatkan dulu Moon juga pernah mengatakan hal yang sama saat ia mengkhianati teman-temannya dengan memberitahu soal rencana kabur teman-temannya itu. Tapi nyatanya Moon tidak menepati janji untuk melepaskannya juga, padahal ia sudah mengkhianati teman-teman yang sudah dianggapnya seperti keluarga. Moon pun meminta An dikubur hidup-hidup. Tapi paginya Moon kaget karena menemukan An sudah menghilang. Unggam mendapat penglihatan tentang masa lalu Ryu dan korban-korban pembunuh Joker. Eun-ki bersiap ke pernikahan anak Pak Kang. Saat tahu Ryu akan menemui An, Eun-ki bertanya apa Sung-hun tahu soal rencana Ryu itu. Karena tidak ingin dimarahi, Ryu pun menghubungi kakaknya, tapi Sung-hun menolak panggilan Ryu. Ryu masuk ke rumah An. Di sana Ryu menemukan undangan pernikahan anak Pak Kang yang berdarah. Ryu ingat kalau sebelumnya Eun-ki katakan semua mantan juri akan hadir di pesta pernikahan Pak Kang itu. Saat di lokasi acara, Eun-ki melihat An, tapi sayangnya ia harus kehilangan An saat berusaha mengejarnya. Ryu menghubungi Eun-ki. Ryu meminta Eun-ki tetap ada dalam kerumunan sampai ia tiba. Ia khawatir An akan bertindak nekat karena melihat ada undangan pernikahan anak Pak Kang di tempat An. Pak Kang mulai memberi sambutan. Mereka pun mulai bersulang untuk kebahagiaan anak Pak Kang. Tapi tiba-tiba Pak Kang jatuh setelah menghabiskan minumannya. Ryu tiba di lokasi pesta. Awalnya ia melihat An, tapi setelah rombongan orang membawa Pak Kang, ia kehilangan An. Ryu terus mencari An, dan lagi-lagi kehebohan terjadi. Orang-orang menemukan putri Pak Kang telah terbunuh. Seseorang dengan tangan berdarah nampak sedang menangis di toilet, dan ternyata orang itu adalah Sung-hun. Unggam mendapat penglihatan lagi. Ia melihat Yoon Jae dan seorang anak di bawah Moon dan anak buahnya. Saat sedang kerasukan, Unggam memberi peringatan untuk Moon harus membunuh Yoon Jae, karena kalau tidak Moon dan anak buahnya yang akan mati. Polisi dan tim dari bagian forensik ke TKP. Menurut informasi, sebelumnya anak Pak Kang itu sedang di ruangannya untuk memakai gaunnya sendiri. Di depan pintu ruangan itu ada penjaganya, tapi penjaga itu sempat meninggalkan tempat itu setelah mendengar keributan saat Pak Kang terjatuh. Dan saat ia kembali, ia menemukan anak Pak Kang sudah terbunuh. Saat polisi memeriksa CCTV, mereka melihat An di sana. Kapten Oh meminta anak buahnya segera mengeluarkan surat perintah penangkapan pada An. Suku mengirimkan alamat tempat tinggal An selama ini. Ryu heran kenapa An selalu berpindah tempat. Sung-hun katakan sepertinya An itu memang tidak berniat berlama-lama tinggal di suatu tempat. Sung-hun menghubungi Eun-ki dan meminta Eun-ki membantu mereka menyelidiki tentang An dari alamat yang ada pada Ryu itu. Sung-hun dan Ryu menemui seorang wanita yang mengaku kenal dengan An. Dari cerita wanita itu, mereka tahu kalau An itu hidup sebagai orang baik selama ini. An pernah menolong wanita itu yang akhirnya membuat kakinya pincang. Bahkan An suka membantu hidup ibu tunggal dengan membangun sebuah rumah singgah untuk ibu tunggal di lingkungannya. Eun-ki menemani Yuna berkemas pulang dari rumah sakit. Saat itu Yuna memaksa mau tinggal dengan Eun-ki, tapi Eun-ki melarang karena ada Ryu yang sedang bersembunyi di tempatnya. Tiba-tiba Suku menghubungi Eun-ki dan meminta Eun-ki segera menyembunyikan Ryu karena detektif Kang sedang menuju ke tempat Eun-ki. Eun-ki berlari, ia meminta Ryu segera pergi, tapi tiba-tiba Yuna muncul. Saat melihat Ryu, Yuna berniat menghubungi polisi. Mereka mencoba memberi penjelasan pada Yuna. Sung-hun muncul.
Keadaan makin mencurigakan untuk Yuna. Tapi tiba-tiba Yuna malah tertarik dan memaksa mau diikutsertakan di komplotan mereka, meski ia sendiri tidak tahu apa yang sedang dilakukan ketiga orang itu. Yuna kembali mengancam akan melapor polisi kalau mereka menolaknya. Detektif Kang dan anak buahnya tiba di tempat Unki. Saat masuk, Detektif Kang melihat Sung Hoon, Unki, dan Yuna yang sedang berpura-pura belajar. Kang katakan ia mendapat sinyal soal keberadaan Ryu di tempat itu setelah melihat riwayat panggilan Sukgu dan Ryu. Unki berdalih kalau Detektif Kang itu salah paham. Barangkali panggilan yang dimaksud Kang adalah panggilan darinya karena ia dan Sukgu berpacaran, makanya akhir-akhir ini mereka sering berhubungan. Unki pun meminta Kang pergi karena ia sedang ada jam belajar dengan anak didiknya. Setelah pertemuannya dengan Sung Hoon, Yuna nampak begitu tertarik dengan Sung Hoon. Yuna mulai mengikuti Sung Hoon. Saat sedang berbicara dengan Yuna, Sung Hoon menerima pesan singkat tentang sebuah game bertahan hidup yang akan diluncurkan. Pemain diminta menyelamatkan seseorang dalam waktu 24 jam. Unki menerima pesan itu juga, tapi karena dipikir itu adalah SMS iseng, Unki menghapusnya. Juri Jung muncul. Ia mengajak Unki makan bersama di restoran Juri Charles. Saat di pertemuan itu, mereka mulai membicarakan soal kematian Pak Kang. Pak Bai tiba-tiba katakan kalau para korban itu saling berkaitan, itulah yang membuat mereka terbunuh. Saat ia ditanya apa ia tahu sesuatu tentang kasus itu, Bai tidak menjelaskan lebih lanjut. Semua juri dan Ryu menerima pesan tentang game bertahan hidup. Rupanya SMS itu maksudnya adalah pesan untuk menyelamatkan An. Juri-juri melihat video An ditangkap. Sung Hoon menerima telepon Ryu dan mengabarkan soal itu. Jung dan Charles bergegas untuk melaporkan hal itu ke polisi. Bai nampak takut. Unggam ikut ketakutan dengan teror itu juga. Ryu dan Sung Hoon melihat video An. Dari video itu, mereka tahu kalau setiap jam jerat di leher An akan semakin kencang. Saat ini mereka masih punya waktu 19 jam lagi. Charles dan Jung melapor pada polisi. Polisi menuju lokasi yang terdeteksi sebagai tempat penyekapan. Tapi rupanya itu hanyalah sebuah tempat game dan di sana tidak ada An. 14 jam lagi. An nampak makin tercekik. Ia pun naik ke kursi yang disediakan di sana supaya bisa lebih aman bernafas. Tiba-tiba Unki mendengar seperti suara lonceng jam di lokasi itu yang kedengarannya tidak asing lagi. Setelah mencocokkan dengan rekaman dari Choi, mereka tahu lokasinya adalah di rumah Choi. Ryu berniat mengecek langsung. Sung Hoon melarang Ryu pergi karena itu baru spekulasi mereka. Sung Hoon khawatir kalau tindakan gegabah Ryu bisa membunuh An. Tapi Ryu tidak mendengarkan Sung Hoon. Ryu dan Unki ke rumah Choi. Dan rupanya mereka memang tertipu. Di sana mereka hanya menemukan boneka orang-orangan. 3 jam lagi. Karena merasa waktunya makin sempit, An memutuskan ingin membuat pengakuan soal masa lalunya dan penyesalannya pada Yoon Jae. Dulu saat ia dan teman-temannya berencana kabur, ia mengakui kalau dialah yang mengadukan rencana mereka pada anjing gila. Tapi ia sama sekali tidak menyangka tindakannya akan membuat nomor 24 mati. Setelah kematian nomor 24, ia berencana mengakuinya tapi ia tidak bisa melakukannya. Kematian nomor 24 juga membuatnya merasa bersalah. Ia tidak bisa tidur nyenyak karena selalu terbayang wajah nomor 24. Selama hidup ia merasa akan terus menderita karena akan selalu terbayang dengan pengkhianatannya itu. Menurut An, mungkin ini sudah waktunya bagi dia untuk mengakhiri penderitaannya. An katakan ia senang bisa bertemu Yoon Jae lagi sebelum mati. An memberitahu sebenarnya masih ada sesuatu yang ingin ia katakan kalau ia bisa bertemu dengan Yoon Jae lagi. An meminta maaf pada Yoon Jae, nomor 11, nomor 13, dan nomor 24. An merasa sungguh menyesal. Karena tahu penyekapannya adalah perbuatan Yoon Jae, An pun meminta Yoon Jae berhenti dan tidak membunuh siapapun lagi. Ia berharap ia adalah orang terakhir yang dibunuh Yoon Jae. Tali kekang di leher An makin kencang. Saat sedang melihat video An bersama juri lainnya, Bai melihat ada sesuatu di balik tirai yang menutupi dinding. Di dinding tertulis, ada orang di sini. Nomor 11, 12, 13, tolong kami. Setelah melihat dinding lokasi, Ryu katakan sepertinya ia pernah melihat lokasi itu. Bai terburu-buru ke kantornya dan mengambil rekamannya dulu di pusat kesejahteraan. Bai ke kamar mandi dan syok dengan apa yang dilihatnya itu.
Ryu kembali ke rumah dan bertanya pada ibunya di mana pertama kalinya ibunya menemukannya. Ayahnya kaget melihat Ryu karena tahu status Ryu masih buron. Ryu katakan ia tidak bisa menjelaskan banyak sekarang. Ia terus mendesak ibunya untuk segera memberitahunya karena sekarang ada seseorang yang sedang sekarat di tempat itu. Unki menghubungi Ryu dan memberitahu sebuah nama panti asuhan yang pernah menjadi tempat tinggal An 20 tahun yang lalu. Dan nama tempat itu adalah Pusat Kesejahteraan Harapan. Ibunya melarang Ryu pergi, tapi Ryu tidak mendengarkan. Saat ada di lokasi, sepenggal ingatan masa lalu Ryu kembali. Ia mengingat ada suara seseorang yang memberitahu soal pengkhianatan nomor 7 pada mereka. Saat sudah masuk ke dalam gedung, Ryu bertemu pembunuh di sana. Orang itu menyuntikkan sesuatu di tubuhnya. Kesadaran Ryu mulai melemah, pandangannya semakin kabur. Ryu berusaha mengejar pembunuh itu tapi ia tidak berdaya. Rupanya Pak Bai dulu pernah meliput ke pusat kesejahteraan secara diam-diam dan tahu soal anak-anak yang menerima perlakuan buruk di sana. Tapi entah kenapa ia tidak jadi mengekspos berita tentang anak-anak itu ke publik. Setelah melihat rekamannya, Bai jadi tahu kalau tempat penyekapan An adalah di pusat kesejahteraan. An mengakhiri pengakuannya. Ia pun memutuskan untuk menghukum dirinya dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Sung Hun muncul. Ia mencoba menyelamatkan An. Ryu ikut masuk ke ruangan itu. Ryu berusaha keras membuat An kembali bernafas, tapi An sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka kemudian mendapat SMS lagi kalau gamenya sudah berakhir. Ryu marah karena nyawa orang hanya dibuat seperti permainan. Ia mencoba mengejar sosok pelaku yang tadi sempat ditemuinya. Tapi di sana ia kembali bertemu dengan Moon dan anak buahnya. Mereka mulai berkelahi. Sung Hun dan Ryu pun ditangkap. Moon berniat menghabisi Sung Hun di depan Ryu sebagai balasan telah membunuh putrinya. Ryu mengamuk. Tiba-tiba polisi datang. Sebagai buronan polisi, Ryu pun ditangkap. Saat itu Moon pun ikut dibawa polisi. Ryu diinterogasi Kang. Ryu yang tahu Sung Hun sempat dilukai Moon menanyakan kabar kakaknya karena khawatir. Kang merasa kasihan dengan Ryu. Ia terlihat begitu menyayangi kakaknya, tapi kakaknya malah telah mengkhianatinya. Ryu kaget saat Kang memberitahunya kalau orang yang melaporkan posisi mereka pada polisi adalah Sung Hun sendiri. Yum berbicara berdua dengan Moon. Ia marah kenapa Moon bisa tertangkap. Moon katakan dia memang sengaja ditangkap. Moon yang mulai gerah harus direndahkan Yum terus meminta mulai sekarang Yum yang harus mengikuti perintahnya. Kalau tidak, ia akan menyeret nama Yum di kasusnya. Orang tua Sung Hun dan Ryu datang menemui Sung Hun. Ibunya marah atas tindakan Sung Hun yang membiarkan adiknya tertangkap. Sung Hun bertanya apa ibunya tidak tahu siapa Moon dan bagaimana kejamnya orang itu. Kalau ia tidak menghubungi polisi, ia dan Ryu bisa habis di tangan Moon dan anak buahnya. Sung Hun katakan Moon itu kepala keamanan di pusat kesejahteraan. Putrinya adalah korban dari pembunuh Joker dan Moon yakin Ryu lah pembunuhnya. Saat tahu itu, ayahnya pun katakan kalau begitu langkah Sung Hun sudah tepat. Penjara akan menjadi tempat yang lebih aman untuk Ryu sekarang. Tapi Sung Hun memberitahu ayahnya kalau sepertinya tindakannya tidak sepenuhnya tepat. Awalnya dia juga berpikir seperti ayahnya, tapi di luar dugaannya, Moon malah ikut ditahan di tempat yang sama dengan Ryu. Secara diam-diam, Yu memberi perintah pada Kang untuk mengatur penyelidikan Ryu dan membawa Moon ke tempat Ryu, karena Moon akan membunuh Ryu. Setelah Moon berhasil melenyapkan Ryu, Kang diminta Yum untuk menghabisi Moon juga. Kang ragu menerima perintah itu. Yum pun mengancam akan memperkarakan kasus Kang pada anak Jung. Rupanya atas perintah Yumla, Kang begitu antusias menjadikan Ryu tersangka saat menemukan Ryu di motel. Setelah Ryu lari dan meninggalkan anak Jung, Setelah Ryu lari dan menemukan anak Jung mendengar pembicaraannya dengan Yum, Kang yang panik membunuh anak Jung. Yum mengingatkan Kang untuk selalu patuh pada perintahnya. Kalau tidak, karir Kang sebagai polisi akan hancur saat orang-orang tahu ia seorang pembunuh. Kang membawa Moon ke toilet dan bertanya kenapa ia diminta membunuh Ryu. Kang yang ingin lepas dari jerat Yum mencoba merayu Moon. Kang katakan kalau Moon tetap setia pada Yum, pada akhirnya Moon yang akan diburu Yum. Kang meminta Moon memberitahunya soal rahasia Yum yang bisa dijadikannya tali ke Kang untuk mengancam Yum juga. Kalau Moon mau memberitahunya, Kang berjanji akan membantu membebaskan Moon tanpa sepengetahuan Yum. Moon meminta Kang membuka borgolnya, tapi bukannya menerima bantuan Kang, Moon malah memukul dan membunuh Kang. Moon merusak CCTV di ruang interogasi Ryu. Ia masuk ke ruangan itu dengan niat untuk membunuh Ryu. Sung Hun ke kantor polisi dan memberi bukti video pembunuhan Jung
yang didapatkannya dari rekaman drone yang ada di lokasi. Dari video itu mereka tahu kalau ternyata yang membunuh Jung adalah Moon. Moon juga terungkap yang ke motel untuk menyerang istri dan anak Jung. Suk-gu datang memberitahu timnya kalau Kang diserang Moon. Sung-hun yang khawatir dengan keadaan Ryu segera bertanya di mana Ryu sekarang. Mereka pun segera bergegas mencari. Ryu mencoba bangkit melawan Moon. Polisi datang memergoki mereka. Mereka mencoba menahan Ryu yang terlihat ganas supaya tidak membunuh Moon. Mayat Kang di bawah. Moon kembali diamankan dan akan diproses hukum berdasarkan bukti dari Sung-hun. Ryu pun dibebaskan. Ryu menemui Unki. Karena khawatir dengan keselamatan Unki, Ryu memasang aplikasi yang bisa ditekan Unki kalau Unki nantinya ada dalam bahaya. Sinyal peringatan itu akan langsung terhubung ke ponselnya Ryu. Yum melakukan konferensi pers untuk meminta maaf pada Ryu dan keluarganya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Sung-hun menonton konferensi pers Yum yang menjelaskan soal Moon sebagai tersangka di kasus keluarga Jung. Unki melihat Sung-hun di rumah dukaan. Unki meminta maaf karena telah sangka pada tindakan Sung-hun sebelumnya. Churi Jung ikut bergabung. Saat itu mereka mendengar Unki menerima kabar soal seorang biarawati yang tahu soal pusat kesejahteraan. Polisi menggeledah rumah Moon. Mereka menemukan mayat istri Moon yang disembunyikan Moon di lemari pendingin. Ryu mengecek riwayat panggilan Kang dan mencoba mencari tahu siapa pemilik nomor yang akhir-akhir ini sering berkomunikasi dengan Kang. Saat tahu itu nomor Ryu memberitahukan hal itu pada Kapten O. Kapten O dan Ryu pun mengatur rencana untuk mengecoh Yum supaya bisa mengambil ponsel Yum. Setelah ponsel Yum ada di tangan mereka, mereka mulai memeriksa ponsel Yum. Mereka melihat di riwayat panggilan Yum kalau Yum sempat menghubungi para juri dan juga menemukan video penyekapan Hae-jin. Adegan kemudian beralih pada sosok Sung-hun yang sedang jogging. Saat itu terlihat ada tanda di bawah sepatunya yang nampak seperti sepatu yang dipakai orang yang membuat Ryu lemas saat akan menyelamatkan An. Sung-hun di ruang kerjanya. Ia yang punya hobi memahat kayu orang-orangan nampak menyusun hasil pahatannya itu seperti 5 orang anak dari pusat kesejahteraan dengan nomor mereka masing-masing. Ia pun menangis.